Baik teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Jadi di video part 1 ini kita akan membahas contoh soal PPS atau panitia pemungutan suara. Jadi soal-soal ini diprediksi bakal keluar bagi teman-teman yang berminat terhadap 25 paket soal untuk ujian CAT PPS Pilkada 2024. Langsung saja hubungi Instagram atau nomor WhatsApp yang tercantum di bawah. Baik teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan siakba? A. Sistem informasi KPU dan ad hoc. B. Sistem informasi anggota KPU dan ad hoc. C. Sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. D. Sistem informasi KPU dan badan ad hoc. E. Sistem informasi administrasi anggota KPU dan badan ad hoc. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Jadi yang dimaksud dengan siakba adalah sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Untuk soal nomor 1 ini, berdasarkan yang seleksi ujian PPK kemarin yang disampaikan langsung ke saya, bahwa soal ini keluar untuk soal nomor 1 ini, terkait dengan siakba. Soal nomor 2, jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 adalah A. 35 provinsi, 415 kabupaten, dan 95 kota. B. 37 provinsi, 414 kabupaten, dan 94 kota. C. 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 92 kota. D. 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. E. 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 92 kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Bahwa jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 adalah 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Soal nomor 3, untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 di desa atau kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara. B. Petugas pemilihan suara. C. Panitia pemungutan suara. D. Panitia pemilihan suara. E. Panitia pelaksana suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Bahwa untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 di desa atau kelurahan, atau sebutan lain macam distrik, dibentuk PPS. Apa kepanjangan dari PPS? Jadi kepanjangan dari PPS adalah Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 4, berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara atau PPS sesuai dengan Undang-Undang Pilkada nomor 16 tahun 2016 adalah A. PPS berkedudukan di desa atau kelurahan. B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota 6 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. D. Anggota PPS berjumlah 3 orang. E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah E. Jadi yang bukan, tolong dicatat, jadi yang bukan tentang Panitia Pemungutan Suara atau PPS sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 adalah bahwa anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK. Jadi anggota PPS ini diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 5, berikut ini adalah tugas Panitia Pemungutan Suara PPS kecuali A. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS atau daftar pemilih sementara. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Membentuk panitia pengawas lapangan. D. Membentuk KPPS. E. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Jadi yang bukan tugas dari panitia pemungutan suara itu adalah membentuk panitia pengawas lapangan. Jadi ini adalah tugas dari Panwascam, lembaga ad hoc-nya Bawaslu. Soal nomor 6, di bawah ini yang tidak termasuk dalam tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yaitu A. Perencanaan program dan anggaran. B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. C. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pilkada. E. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah E. Baik, yang tidak termasuk dalam tahapan persiapan, jadi tahapan pilkada itu ada dua, persiapan dan penyelenggaraan. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tahapan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadi poin nomor E ini masuk dalam tahap penyelenggaraan pilkada 2024. Soal nomor 7, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, tahapan pilkada terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah A. Pelaksanaan kampanye, B. Pelaksanaan pemungutan suara, C. Penetapan calon terpilih, D. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih, E. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan, berarti tahapan persiapan pilihannya, berarti pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Poin nomor A, B, C, dan E itu masuk dalam tahapan penyelenggaraan. Jadi pertanyaan untuk nomor 7 ini adalah yang bukan tahapan penyelenggaraan, jadi tahapan persiapan. Soal nomor 8, kapan dimulainya pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan kepala daerah Pilkada 2024? A. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024, B. Hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024, C. Hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024, D. Hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024, E. Hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E. Jadi, tahapan dimulainya pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 adalah pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Soal nomor 9, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah 2024, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada A. Tanggal 20 September 2024, B. Tanggal 21 September 2024, C. Tanggal 22 September 2024, D. Tanggal 23 September 2024, E. Tanggal 24 September 2024. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Jadi penetapan pasangan calon sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 itu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Soal nomor 10, peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 adalah A. PKPU nomor 1 tahun 2024, B. PKPU nomor 2 tahun 2024, C. PKPU nomor 3 tahun 2024, D. PKPU nomor 4 tahun 2024, E. PKPU nomor 5 tahun 2024. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Jadi peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 adalah peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Soal nomor 11, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada 2024 di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah A. Bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh A. KPPS. Soal nomor 12, daftar pemilih sementara DPS Pilkada 2024 disusun oleh A. Pantarli, B. PPK, C. PPS, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Bahwa daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada 2024 disusun oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 13, pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau DPS dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, E. Daftar anggota pemilih. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah D. Bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau DPS dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB.
Soal nomor 14, daftar dukungan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. A 21 hari, B 22 hari, C 25 hari, D 28 hari, E 30 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah D. Bahwa daftar dukungan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Soal nomor 15, petugas pemutahiran daftar pemilih diangkat oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. Bahwa petugas pemutahiran daftar pemilih atau Pantarlih diangkat oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 16, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari A. KPPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panwaslu Kecamatan, E. Bawaslu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Bahwa yang menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari KPPS. Soal nomor 17, Mendagri memberikan DP4 untuk dilakukan pemuktahiran oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan DP4? A. Daftar penduduk pemilih potensial pemilu, B. Daftar pemilih potensial pemilu, C. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu, D. Daftar pemilih pemungutan potensial pemilu, E. Daftar pemilih pemilu potensial pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah C. Bahwa kepanjangan dari DP4 adalah Daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Soal nomor 18, berapa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 sesuai peraturan yang berlaku? A. 25 tahun, B. 30 tahun, C. 35 tahun, D. 40 tahun, E. Tidak ada batasan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Bahwa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur pada pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai peraturan yang berlaku adalah 30 tahun. Soal nomor 19, berapa jumlah anggota panitia pemungutan suara PPS dalam setiap desa kelurahan pada pelaksanaan Pilkada 2024? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah C. Jadi jumlah anggota panitia pemungutan suara atau PPS pada setiap desa atau kelurahan pada pelaksanaan Pilkada 2024 berjumlah 3 orang. Soal nomor 20, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal A. Pasal 199, B. Pasal 200, C. Pasal 201, D. Pasal 202, E. Pasal 203. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 201. Soal nomor 21, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pilkada Pasal A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 4, D. Pasal 5, E. Pasal 6. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah B. Bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pilkada pada pasal ke-3. Soal nomor 22, dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih PPS dan PPK, D. Pantarlih KPPS PPS dan PPK, E. Pantarlih KPPS PPS PPK dan pengawas pemilu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah C. Bahwa dalam melakukan pemutahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Soal nomor 23, tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran A. Kode etik penyelenggara pemilihan, B. Tata usaha negara pemilihan, C. Tindak pidana pemilihan, D. Administrasi pemilihan, E. Sengketa pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah C. Bahwa tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan.
Soal nomor 24. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. PPK, B. KPU Kabupaten Kota, C. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, D. Camat, E. Kepala Desa. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah B. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 25. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi suara kepada kecuali A. PPK, B. Panwaslu Kelurahan Desa, C. Peserta pemilu tingkat Kelurahan Desa, D. Perangkat pemerintah tingkat Kelurahan Desa, E. Pantarlih. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah E. Bahwa PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada kecuali Pantarlih. Soal nomor 26. PPK melalui KPU Kabupaten Kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan A. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, B. KPU Kabupaten Kota, C. Bupati dan Wali Kota, D. Sekretaris Daerah, E. Camat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah B. Bahwa PPK melalui KPU Kabupaten Kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Baik, sekian soal yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga 20-an lebih soal yang kami elaborasi pada kesempatan ini bisa dijadikan acuan atau pedoman belajar teman-teman dalam persiapan ujian tes CAT Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Thanks for watching. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.